Semangat pagi sahabat UMKM Indonesia. Pagi, pagi, pagi. Baik teman-teman, kami UMKM Indonesia yang berhimpun di Himpunan Bengkel Binaan Yayasan Astra. Nah, hari ini di pagi hari yang ceria kita akan berkunjung ke Pandeglang, salah satu pelaku UMKM Indonesia yang sudah membangun sistem, punya cabang banyak. Setelah mengikuti program-program dari HBBA, tentunya dari ayah angkat yang diberikan itu Yayasan Astra. Sekarang beliau sudah benar-benar menyalurkan hobi yang didambakan, yaitu nyangkul. Bingung kan? Nanti seperti apa kita ulik? Kita berkunjung ke sana, ngiras-ngiras kegiatan. Nanti kita juga akan bakti sosial bagaimana di salah satu kabupaten Pandeglang, yaitu Desa Kadubadak, Kecamatan Angsana Pandeglang, ada salah satu masjid yang belum punya speaker untuk beribadah, untuk dakwah di speaker internalnya di dalam masjid. Nanti akan kita salah satu sumbang speaker untuk masjid tersebut dari Himpunan Bengkel Binaan Yayasan Astra. Oke, ikuti. Dan yang lebih keren lagi, gini Bang Selar, ya. UMKM ini orangnya dulu hanya otodidak, sekarang menjadi otodidik ya. Sehingga hari ini dia akan menyalurkan hobinya. Nanti kita ketemu di Pandeglang. Apa itu hobinya? Hobinya menyangkul. Kebun. Kita cegatin sini berapa? Kita makan pete, bro. Ini CEO yang kita kunjungin, yang tadinya sudah sukses di kota. Amin. Nah sekarang nyangkul. Nyangkul ngaduk sama Hobinya nyangkul, tapi sumbangannya miliaran. Weh, istimewa. Istimewa, Masya Allah. Amin. Dirimu apa, Bu? Sekolah lulusan apa ini? SD. Lulusan SD ya. Merantau Jakarta tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99 dengan bekal ijazah SD mau ya. Dibawa ijazahnya, dibawa. Bawa. Dibawa. Bangga ijazah SD ya. Terus kerja di apa pertama? Pertama kerja langsung di bengkel, ngenekin. Oh, langsung masuk bengkel ya. Aku itu masuk Jakarta, Ho. Hah? Masuk Jakarta tuh umur 14 tahun, 15 tahunan. Nah, aku ikut bapak. Bapak itu kan saya umur 3 tahun bapak udah meninggal. Dapat bapak sambung baik, orangnya baik banget sama saya. Sebetulnya aku tahu bapak saya itu ngajak saya kerja itu malu, mempekerjakan anak di bawah umur itu malu tuh. Tapi aku di sini kan sempat ngambek tuh karena 3 bulan saya nggak diajak-ajak kerja gitu, suruh nganggur. Nah biasa di kampung, anak-anak di kampung kan walaupun masih kecil udah biasa kerja loh, coach, bantuin orang tua cari kayu bakar apa gitu. Di sini suruh nganggur aja saya nggak betah. Akhirnya ya udah aku pokoknya ikut gitu. Jadi saya tuh nggak didaftarin sebagai pekerja, tapi sebagai pembantu aja, bantuin gitu. Dan kalau ada tamu, ada tanya nih, ini siapa? Anaknya kok nggak di sekolah? Ini tuh saya ngeliat muka bapak saya itu malu banget sebenarnya. Alasannya itu ya. Dia kan nggak sekolah karena faktor keterbatasan ekonomi. Kadang-kadang aku ngomong sayanya nggak mau sekolah pak gitu. Nggak mau sekolah apa faktor keterbatasan ekonomi? Ya aku ngomong sama konsumen itu, saya bilang saya nggak mau sekolah. Ada faktanya. Faktanya, aku kan hidup di transmigrasi dari Sumatera. Jadi sekolahnya jauh, nggak punya sepeda. Jadi susah lah, nggak dikasih uang jajan. Kadang sarapan juga belum tentu ada. Jadi sulit banget. Lebih baik aku milih kerja. Di sono, di kampung kan aku kerja buruh aja. Angkat genteng, angkat batu bata, tapi dikasih makan. Kan dikasih uang jajan itu udah seneng banget buat saya. Gitu loh. Udah dapat dikasih makan aja, saya tuh udah seneng. Enggak biar berapa enggak ngono ya? Nggak pernah aku nanyain harga. Pokoknya ya penting dapat makan, kasih kerjaan gitu. Aku ya? masih ingat loh. Waktu itu di kampung saya itu ada namanya Pak Sugeng punya traktor loh, ikut traktor. Nah traktor tuh biasanya kan disuruh ngangkatin genteng gitu ya. Aku tuh nggak pernah ngikut kerja, pokoknya tak bantuin aja. Angkatin genteng tak bantuin, tak kenekin gitu. Tanpa status ya? Tanpa status.
cuman diajak makan nanti kan. Ada kerja, bung. Tapi akhirnya karena akunya mungkin rajin ya, tapi diajak terus setelah itu. Ayo melo gitu. Anda angkutan batu bata ikut gitu. Makanya aku datang ke Jakarta itu menurut saya udah surga lah. Makan gampang, makan tinggal nunjuk di warteg juga kan. Green. Mana ada Grab ya? Terus berarti dari kenaik-kenaik itu belajar menjadi montir profesional ya? Ya. Montir profesional, ngerti. Terus mulai merintis tahun usaha tuh tahun berapa? Merintis usaha? 2014. Dengan modal banyak, modal dengkul atau tekad? Aku nggak tahu ya percaya atau enggak, tapi kekuatan mimpi, the power of mimpi itu menurut saya yakin nih. Karena sebenarnya waktu aku mulai kerja juga suatu saat aku harus punya bengkel gitu loh. Itu udah ada. Di batin saya itu udah ada. Makanya gini, mohon maaf nih aku agak nyombong dikit nih. Di bengkel-bengkel saya yang lama tuh saya beberapa kali dapat karyawan terbaik gitu. Karena aku rajin. Apa aja tak kerjain. Aku tuh bisa ngelas listrik, ngelas aluminium, merubah bracket. Semua tak kerjain. Jadi yang lain diem tuh aku kerja gitu. Oh, poinnya kerja nggak pilih-pilih kerjaan ya? Oh, apa yang kerjain gitu ya? Lah aku tuh di bengkel loh. Seluruh pekerjaan tuh aku bisa kerjain sendiri. Dari bikin bracket, ngelas listrik, ngelas. Ini semasa di karyawan. Masih jadi karyawan. Sampai bos pagernya roboh, aku yang ngelas gitu. Itu. Jadi kenapa aku mau seperti itu, karena suatu saat aku harus punya bengkel. Jadi aku harus bisa semua gitu. Jadi aku punya tekad untuk diri saya sendiri. Target itu untuk diri saya sendiri. Motivasi. Berarti ukurannya aku bayaran sekian ngapain tak pegang semua enggak ya? Kerja Enggak. semaksimal mungkin Karena ya. kerja karena kita pengen bisa ke depan punya sudut pandang bahwa aku nanti harus jadi bos gitu. Iya, Berarti udah mimpinya udah ada ya? udah ada. Ke Jakarta tahun berapa? Bukanya tahun berapa? 2014 buka 99 akhir saya ke Jakarta. 2000 awal 99 pokoknya Kerusuhan ya. bis kerusuhan. Oh, masih ini Om Karim. Masih banyak seng-seng kebakar, ada tulisan pribumi gitu. Oh. Pas demo ya. Waktu kerusuhan kan gitu ya. Oh, dipilok-pilokin tuh milik pribumi gitu. Kalau dari hobi mah ada hobi di otomotif? Enggak ada. Dari perjalanan itu kan dirimu buka dari awal, terus kok sekarang terus sudah menjadi punya cabang 3 dan profesional semua itu. Belajarnya dari mana? Taunya dari mana? Kan kamu nggak sekolah, kalau tiba-tiba ngerti bisa tumbuh, bisa apa dari mana? Jadi itu saya meyakini bahwa poin-poin kesuksesan itu ada, menurut saya loh ya, kerja keras, nama baik dan jaringan. Itu 3 hal yang nggak saya lepaskan. Kerja keras, nama baik dan jaringan ya. Oke. Jadi kerja keras kita tuh harus mau kerja keras. Terus nama baik, nama baik tuh supplier segala macam tuh saya jagain loh. Saya pilih perhiasan istri saya pretelin daripada saya nunggak hutang gitu. Jadi kalau punya utang, Nunggak lebih lagi. baik yang ada dijual dan nutup ya. Ya, Bukan yang ada di sini utang orang dibiarin, bukan ya? enggak saya. Aku bilang istriku nanti nek semua udah pulih beli lagi gitu. Nah, jaringan. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Tentunya ini berkat Coach Anton. Dulu ada BRM ya Om. Ada HBBA, YDBA. Jadi terus sebetulnya kalau aku telusuri trigger saya untuk bisa ini itu tentunya di YDBA sih. Yayasan Astra ya. Jadi Yayasan Astra itu banyak memberi Ini punya saya. ilmu manajemen sehingga dirimu belajar improve gitu ya. Nah, itu sih. YDBA tuh karena udah banyak O-nya lah. Oh gini ya, oh gitu ya. Ternyata oh gitu. Banyak O-nya lah buat saya mah. Total karyawan sekarang berapa? Cabang berapa? Sekarang Cabang. sebetulnya 4. Tapi 4 tapi sebetulnya 3. Karena yang satu Gimana itu, tuh? yang Indo Sejuk itu kan saya yang buka. Oh, jadi udah Tetapi- expand brand ya. Tetapi itu saya serahkan ke adik saya. Semua Semua sekarang ini masih dikontrol saya. Tapi seluruh keuntungannya nanti punya dia. Karena memang aku mikir gini, itu adik saya kan. Kalau saya nggak naikin dia, ya selamanya juga dia bebanin saya. Jadi aku lebih baik aku angkat dia. Nanti kan bebannya lebih ringan. Karyawan mungkin sekitar 30
Kalau sama Indo Sejuk mungkin 33-an. Karyawan 33 ya. Tapi ya kan yang 4 itu sebenarnya tanggung jawab Indah. Sekarang nih kalau saya nombok pun masih saya, tetapi nanti nextnya 100% punya dia. Jadi yang sekolah SD merantau nggak berbekal pendidikan, sekarang bisa memimpin 30 karyawan dan punya 4 cabang bisnis ya. Ini berkat coach ini nih. Nama Termasuk dirimu. bisnisnya apa? Nama bisnisnya? PJAC mobil. Panjangannya apa itu? Prioritas Jaya AC. Jadi sebetulnya ada panjang banget ya, prioritas Jaya Air Conditioning Service. Tapi lebih dikenal prioritas Jaya AC mobil Cibubur ya. Oke. Nah, sudah dengan posisi sekarang ini, mimpi dan harapan hidup kamu ke depan pengen jadi apa? Ke depan ya step-stepnya lah ya. Stepnya setelah jadi pengusaha ya investor lah ya. Investor. Belajar. Ya, ke depan sih lagi mikirin bagaimana caranya punya financial freedom. Ya pensiun kita tuh menurut saya harus menyiapkan pensiun. Mungkin berhenti cari duit tapi nggak berhenti berkarya lah gitu. Berhenti cari duit tapi tidak berhenti berkarya. Dalam arti berhenti cari duit tuh biar duit yang kerja untuk kita lah, kira-kira gitu. Ya Coach ya? Kan tadinya kita kerja keras untuk cari duit, setelah punya duit, duit harus kerja untuk kita. Wah. Kerja keras untuk cari duit, setelah punya duit, duit kerja untuk kita. Untuk kita. Aku semakin lapar ya dengan cerita ini. Teman-teman paham nggak? Duit cari duit ya. Nah, agama itu tumbuh dari dia juga. Enggak lah, dari Coach. Ini berkonteks ini. Dari kalian. Di patiknya dibukanya anunya sama Coach Anton jalan gerbang Ya. dong. Ya. Dibakarnya main ya. Diejekin nama itu. Komplit sih kita mah. Komplit. Dirimu termasuk Dimaki dia. sebenarnya dia ini termasuk Sombong. ini loh ya apa pemantik semangat loh. Dan Iklan 50 juta. iya. Iya kan? Wah, itu bahaya juga sekarang nih hasilnya. Melihat Om Yayan gini berarti kan sukses itu tidak diukur berpendidikan atau tidak, sekolah atau tidak itu ya. Tapi kalau orang sekolah meraih sukses jauh lebih gampang karena Pak orangnya terdidik gitu ya. Terdidik, linknya bagus, circle-nya bagus. Pendidikan tetap penting Pak, penting. Pendidikan penting ya. Harus. Coba sampaikan buat anak-anak muda. Menurut saya sering nasihatin anak saya ya, bahwa pendidikan tuh penting karena literasi berpikir deh, cara berpikir, cara berkomunikasi pasti beda Pak. Dan yang lebih penting lagi adalah circle. Nah, aku mohon maaf ya, aku paksain anak saya di BINUS juga. Itu salah satu ngebeli circle untuk anak saya. Beli karena circle bapaknya tahu sendiri ya Pak Anton ya. Saya punya circle bagus setelah berkomunitas ini, kenal jenengan. Kalau saya nggak berkomunitas, ya teman saya parah semua Pak. Gitu. Bangke semua. Bangke semua Pak. Dan teman tuh salah satu penentu keberhasilan kita. Teman salah satu penentu keberhasilan kita. Iya. Kalau mau melihat kesuksesan orang tuh memang benar sih, 10 orang temennya yang dekat itu. Iya. Gitu. Jadi 10 temannya yang dekat itu coba dicek aja berapa sukses. Kalau levelnya juga ya maaf nih rendah-rendah aja, ya dia akan bermain di angka itu sebenarnya. Betul. Gitu. Betul. Maka memperbaiki circle itu jadi poin penting. Betul. Tuh. Lihat aja orang-orang terdekatnya siapa. Poin yang disampaikan Ngayon tadi tentang bahwa pendidikan itu perlu ya. Tetapi dari sisi kerja keras beliau ini menurut saya udah orang yang sangat super lah, luar biasa. Amin ya Allah. Dari perjalanan hidupnya yang orang nggak punya, tetapi semangat juang kerjanya itu luar biasa. Dan semangat belajarnya ini yang menurut saya harusnya dicontoh oleh teman-teman. Jadi keinginan mimpi besar yang dimiliki ini akan mengalahkan segala kesulitan yang ada, ya, sehingga dia bisa mematahkan segala rintangan dan mudah untuk mencapai mimpinya. Nah, selama bergaul dengan Mas Yoyon ini, perkembangannya selalu luar biasa. Jadi salah satu teman sahabat yang menurut saya bisa jadi panutan lah.
Sering saya sampaikan pada beliau, walaupun beliau ini hanya lulusan SD ya waktu itu ya Mas Iya. ya. Tetapi pola pikirnya dia itu seperti anak S2, lulusan S2. Ini yang Amin ya menurut saya Allah. berulang kali saya sampaikan ke Mas Yoyon bahwa pola pikirmu itu sudah seperti orang S2 kan gitu. Sehingga inilah salah satu yang membuat dia sukses. Amin ya Memandang juga pendidikan tuh sangat penting, circle juga sangat penting. Jadi kalau kamu pengen sukses, ya lihatlah circlemu atau pilihlah circlemu. Setuju. Kamu mau kemana? Maka pilihlah circle yang baik, komunitas yang baik, yang itu akan menuju ke mimpi kalian. Gitu. Mungkin itu, Mas Sular. Terima kasih. Oke ya teman-teman ya, cukup jelas memotivasi. Sekarang beliau benar-benar tidak ngurusin bisnisnya. Ini nyangkul udah berbulan-bulan di kampung. Bisnisnya terjalan. Ini namanya CEO nyamar. Kita ucapkan terima kasih untuk HBBA. Ya. HBBA Jaya, Jaya, Jaya. Yayasan Astra beraksi untuk negeri. Oke.